Julian benar-benar sangat romantis sekali ya guys ya, benar-benar sangat peduli sekali ya dengan istrinya nih guys, Safira. Karena memang kondisinya Safira yang saat ini tidak baik-baik saja pasca terkena makanan yang telah diracuni nih guys oleh orang yang seharusnya yang menjadi sasarannya itu adalah suaminya Julian. Karena memang di situ ada orang yang tidak suka Julian namun terkena dimakan makanannya oleh Safira nih guys. Dan memang semua ini adalah ulahnya Rafael, namun belum terbukti itu semua. Dan di situ memang Julian telah melaporkannya ke polisi karena tentu saja dia tidak ingin melihat istrinya celaka, apalagi oleh orang yang ngebenci dirinya, terus istrinya harus terkena imbasnya. Dan di situ dia di rumah sakit, makanya di situ dia berusaha untuk menjaga istrinya, benar-benar romantis sama istrinya, benar-benar melakukan yang terbaik seperti itu untuk bisa menjaga istrinya dari orang yang berniat jahat kepadanya nih guys. Karena yang pasti dia tidak mau terulang lagi istrinya akan terkena racun yang ada di makanannya atau tindakan yang lain yang mungkin bisa mencelakakan ya guys ya. Nah di situ hal yang sangat buruk sekali dan diharapkan memang dia bisa menjaganya yang lebih baik seperti itu. Nah sementara itu nih guys, ada mamanya Julian yang bingung gimana keadaannya Loli pas kalau itu tahu bahwa mamanya dibawa oleh polisi. Nah karena papanya yang telah melaporkannya. Maka di situ Loli benar-benar sangat cemberut sekali karena dia menginginkan papanya mencabut tuntutannya kepada mamanya. Tentu saja dia tidak tega ketika melihat mamanya. Walaupun dia marah, kesel sama mamanya, namun walau bagaimanapun tentu saja di situ dia masih senang pengen melihat mamanya lagi seperti itu. Makanya di situ Eyangnya berusaha untuk membujuk agar ketemuan sama tante cantik nih guys di rumah sakit. Seperti itu nih guys. Namun sayangnya pada awalnya tidak mau nih guys. Dan disitu juga ada sisi tantenya yang berusaha untuk menghibur dia supaya dia mau makan dan juga mau ngajak seperti itu. Namun sisi juga berusaha untuk menjelaskan kepada ponakannya Loli itu supaya dia memahami memang terjadi konflik ya, pertikaian semacam itu. Nah mendengar bahwa terjadi konflik pertikaian semacam itu membuat Loli ini bingung loh, kenapa ya orang dewasa kok seperti itu, kayak anak kecil saja. Namun ya namanya orang yang pasti seperti itu. Namun kalau memang nantinya kalau ibunya tidak bersalah, toh ibunya akan keluar. Nah maka dari itu kalau minta maaf kayaknya bisa deh ya ngebuat tante cantik ini bisa membuat tuntutannya itu dicabut seperti itu. Nah makanya dia akhirnya mau guys memutuskan untuk ke rumah sakit menemui tante cantik dan bilang ya ke papanya juga agar mencabut tuntutannya seperti itu. Ya walaupun tersebut tidak akan membuat Julian ini mencabut tuntutannya, tapi benar-benar Loli ini berharap bahwa papanya ini mau melakukan hal tersebut. Karena walau bagaimanapun dia tahu bahwa dia masih mencintai mamanya dan mamanya tidak akan melakukan tindak kejahatan. Namun memang secara faktanya memang dia tidak suka dan dalam hal ini belum ada bukti yang kuat untuk bisa menentukan siapa orang yang telah melakukan tindak jahat tersebut. Nah, akhirnya mereka semua ini menuju ke rumah sakit. Nah, tiba-tiba ke perjalanan ke rumah sakit nih guys dan membawa Loli. Di situ justru ada Tante Wulan. Seperti itu di mana Wulan ini memang juga pengen ikut menjenguk Safira seperti itu. Namun di situ Sisi tidak menginginkan ya, takutnya dia kan nanti ngomongnya tidak-tidak, ngeracunin atau semacamnya yang membuat Safira ini kepikiran malah drop seperti itu. Namun dia tetap ngeyel guys, menginginkan ke sana nih guys, karena memang sifatnya Wulan itu adalah suka ngomong yang lantur, yang menyakitkan orang lain, makanya ngebuat orang lain sedih. Namun di situ ya mbaknya tidak bisa melarang dan mengiyakan dia, walaupun di situ Sisi kecewa kepada mamanya kenapa kok harus dibawa, udah tinggal aja seperti itu. Dan di situ dia ditegaskan bahwa tidak pernah mamanya mengajari untuk jahat seperti itu. Nah sementara itu nih guys, ada keromantisan juga antara Julian dan Safira di mana Julian ini berusaha untuk memijat istrinya karena walau bagaimanapun dia peka bahwa kondisinya istrinya memang tidak baik-baik saja, mungkin butuh pijat atau semacamnya nih guys, karena memang dia sangat-sangat peduli banget seperti itu. Bahkan karena memang di situ kondisinya juga tidak baik-baik saja, Julian ini berpikir kayaknya ada sesuatu deh yang bisa ngebuat istrinya ini bahagia seperti itu dan dia berusaha untuk mengambil sesuatu nih guys, yaitu pena. Kenapa dengan pena itu? Karena dia mau menggambar sesuatu yang bikin pastinya istrinya sangat bahagia sekali di kala rumah sakit. Karena tentunya istrinya harus mendapatkan yang sangat optimal sekali. Nah di situ nih guys mau dituliskan sesuatu, digambarkan sesuatu. Karena memang di situ adalah lambang cinta
Julian ya kan kepada istrinya, makanya digambarkan love seperti itu, bahwa dia sangat cinta dengan Safira begitu loh guys. Dan tentu saja Safira sangat menyukai dong ya suaminya ini ada-ada aja, walaupun dia di situ dia ada di rumah sakit, namun di situ dia senang banget Julian gambar cinta seperti itu. Jadi bener-bener romantis mereka berdua nih guys. Jadi benar-benar keromantisan itu terjadi apa adanya, bahkan sampai tertawa terbahak-bahak begitu loh guys. Si Safiranya seneng gitu loh guys ngelihat di situ nih guys. Ya, suaminya bisa memperlakukan itu semua. Nah, sementara itu nih guys, ada orang yang dinilai jahat nih guys, yaitu mamanya Loli itu sendiri. Nah, dia dimintai keterangan nih guys oleh polisi, di mana dia pada waktu kecelakaan yang menimpa Safira seperti itu. Apakah dia menjadi dalam permasalahan seperti itu? Dia menjawab bahwa dia tidak tahu apa-apa kan kondisinya di rumah. Namun polisi ini punya bukti rekaman yang menyatakan dia ada di hotel saat kejadian itu, yang berarti dia juga orang yang mau berniat jahat. Namun itu tidak mungkin seperti itu, dan kemudian dia melihat di situ ada Rafael nih guys. Ya, di situ ada Rafael. Dimana Rafael ini sendiri pun yang dikira bahwa dia yang telah melaporkan dirinya, ya, yang telah melaporkan dirinya hingga dia itu ditangkap, yang menjebak dirinya. Nah, karena hal itulah mereka saling menyalahkan satu sama lain seperti itu loh guys. Nah, sementara itu nih guys, ada Safira yang juga ingin menuliskan sesuatu di tangannya Julian, yaitu cinta gambar love seperti itu. Kenapa? Karena dia juga sama-sama cinta kan. Nah, karena sama-sama cinta membuat diri dia itu pengen gambar seperti itu, karena walau bagaimanapun dia suka dengan suaminya seperti itu loh guys. Jadi dia benar-benar seneng seperti itu, biar keromantisannya. Nah, di situ Julian juga dimintai keterangan ya guys ya, terkait memang dia menjadi dalang atau orang yang mencelakakan Safira atau tidak, yang meracuni Safira atau tidak, seperti itu nih guys. Dan dia yang ngerasa dia tidak melakukan tindak kejahatan apapun nih guys, dia tetap bilang ke polisi bahwa dia tidak bersalah. Karena walau bagaimanapun mungkin dia ngerasa dia dijebak oleh Rafael, mungkin seperti itu nih guys. Makanya dia tetap ngotot bahwasanya dia tidak tahu menahu seperti itu. Kemudian dia menuduh juga bahwa mungkin saja dia dijebak oleh Rafael seperti itu. Nah, Rafael sendiri pun juga tidak mau seperti itu dijebak nih guys. Karena memang Rafael itu sendiri kan memang bilang bahwa pada waktu kejadian itu kan dia sama Mona tunangannya. Sedangkan dia kan pada waktu itu si Daniel ada di hotel itu kan juga tidak ada tujuan apa-apa. Jadi saling menyalahkan satu sama lain. Nah, kemudian membuat polisi ini kesal nih guys, karena walau bagaimanapun mereka itu harus ngaku siapa yang bersalah seperti itu nih guys. Karena polisi di sini juga masih belum menemukan kira-kira siapa yang menjadi mengaku seperti itu, kemudian menunjukkan rekaman CCTV, yaitu seorang laki-laki, dimana seorang laki-laki itu sedang meracuni ya minumannya Safira. Nah, kemudian di situ ya tanya tuh kedua orang itu, ke Daniel dan juga Julian, apakah mereka semua mengenali laki-laki tersebut. Nah, kemudian di situ membuat Rafael ini agak bingung guys. Jadi karena Rafael tahu bahwa dia adalah orang suruhan dia. Karena walau bagaimanapun kalau dia nanti grogi, ketakutan membuat dia tahu deh. Dan kemudian di situ ada Dania, karena walau bagaimanapun Dania tahu bahwa dia tidak mengenal. Mungkin kan itu adalah orang suruhannya Rafael seperti itu. Dia yakin kok orang laki-laki itu dia tidak tahu, namun dia tahu pastinya itu adalah orang suruhannya Rafael. Nah, keduanya saling menjatuhkan satu sama lain. Nah, maka dari itu membuat perdebatan mereka semua semakin menjadi menegangkan, semakin panas seperti itu nih guys. Karena walau bagaimanapun polisi masih belum mengetahui keadaan yang sebenarnya, dan karena masih belum mengakui nih guys, akhirnya mereka semua harus ditahan. Walaupun di situ mereka semua karena sudah selesai disidik, pikiran mereka adalah mereka keluar saja dari situ. Mungkin mereka boleh pulang seperti itu, melainkan mereka harus berada di sel ya guys ya, harus ditahan sampai adanya bukti yang menyatakan mereka berdua tidak bersalah seperti itu. Rafael ini sungguh sangat kecewa. Ternyata mereka, karena dia tahu bahwa orang yang telah mencelakakan Safira yang membuat racun itu adalah ulahnya Rafael itu sendiri, sehingga dia harus dilaporkan oleh Julian guys. Makanya dia sedih, dia teriak-teriak, dia tidak mau dipenjara. Begitupun juga Dania ini teriak-teriak, dia ngerasa tidak bersalah terhadap apapun, karena dia tidak pernah melakukan tindak kejahatan beracun gitu loh.
Ini semua itu perbuatannya Rafael seperti itu nih guys. Jadi saling menyalahkan satu sama lain seperti itu. Dia juga teringat bahwa ada anaknya nih guys. Bagaimana Loli nanti seperti itu. Karena walau bagaimanapun kan dia juga tidak tahu gitu loh. Dia sedih banget harus masuk penjara seperti itu. Nah sementara mamanya yang baru tahu bahwa ternyata anaknya Rafael ini di penjara atau tahan di kantor polisi membuat dia harus bersama dengan suaminya. Sementara itu nih guys, suaminya ini juga masih menelpon nih guys ya, orang yang bisa menjadi pengacara, melainkan orang pengacaranya sibuk nggak bisa. Nah kemudian tiba-tiba ada Mona nih guys. Memang Mona sigap terhadap segala sesuatu hal yang akan terjadi. Dia sudah membawakan orang yang tak lain adalah pengacara yang bisa membebaskan Rafael itu dari penjara sehingga tidak ditahan karena dia bilang bahwa Rafael sudah cerita. Dan mendengar mamanya bahwa Rafael sudah mulai dekat dengan anaknya, di situ Mona membuat dia tenang seperti itu, bagaikan malaikat dia guys ya di situ nih guys. Dan dia juga memperkenalkan seorang pengacara agar bisa mendampingi Rafael untuk bisa keluar tentunya ya. Karena kondisinya bahwa papanya ini tidak bisa melakukan apapun untuk sementara ini karena pengacara yang handal saat ini memang tidak bisa menemui gitu loh, karena kondisinya sangat repot juga, dia sibuk begitu. Namun papanya ini juga berpikir Mona ini orangnya adalah ular, dia bisa berbisa suatu saat nanti, kebaikan dia bisa jadi benalu suatu saat nanti. Namun di situ Mona dengan pengacaranya berusaha untuk ke kantor polisi. Mona yang sengaja dibawa ke kantor polisi untuk bisa menjelaskan bersama dengan pengacaranya akan membantu proses di mana dia bisa mengeluarkan Rafael dan menghilangkan jejak supaya Rafael ini tidak ditangkap polisi karena dia yang bersalah seperti itu. Dia tahu apa yang dia harus lakukan dan di situ juga memang polisi menjelaskan bahwa ternyata sudah melakukan sidak, walaupun sebenarnya di situ selama belum ada namanya adalah pengacara yang mendampingi Rafael, jangan disidik terlebih dahulu seperti itu. Ternyata sudah melakukan penyelidikan dan Rafael saat ini ditahan di kantor polisi. Mereka akan keluar kalau misalkan di situ tidak terbukti bersalah seperti itu. Nah, sementara Mona ini bisa menjamin bahwa anaknya tidak bersalah seperti itu. Nah, di situ juga mamanya ini ngerasa bahwa Rafael tidak mungkin melakukan tidak kejahatan. Ini semua kan ulahnya Julian seperti itu yang tidak suka. Mentang-mentang Julian tidak suka, terus kemudian istrinya sakit, masuk rumah sakit, membuat ya dia harus melaporkan tidak kejahatannya tersebut, nggak mungkin gitu loh. Nah di sini sebenarnya Mona juga tahu bahwa Rafael ini juga sama seperti kayak papanya yang jahat, yang bisa menjadi orang jahat kapanpun. Dan mamanya ini ngerasa bahwa belum tahu aja yang sebenarnya bahwa anaknya dan papanya ini sama-sama menyembunyikan dan bisa melakukan tindak kejahatan. Mona ini tahu, namun Mona itu mencintai Rafael dan dia pengen melindungi Rafael seperti itu nih guys. Makanya dia berharap bahwa dia bisa mengeluarkan Rafael nih guys tentunya ya. Dan di situ memang kondisinya papanya ini berharap bahwa bisa melakukan yang terbaik untuk bisa mengeluarkan anaknya dan pengen bertemu dengan anaknya dong ya. Maka dari itu nih guys, polisi ini diharapkan agar bisa mengeluarkan anaknya karena dia ngerasa nggak bersalah seperti itu nih guys. Nah kemudian di situ dipanggillah polisi ini untuk menghadap dan juga mengambil ya, menemui Rafael untuk di sini supaya disidak lagi sih karena ternyata ada sanksi seperti itu. Nah sementara Rafael itu sendiri ini guys yang berada di tahanan nih guys, dia kan memang kondisinya ngerti banget dia melakukan kesalahan, justru dia menyalahkan Dania atas semua ini karena tentu saja Dania mau aman malah menyalahkan diri dia. Dania ini nggak bisa dimaafkan nih guys oleh dia seperti itu nih guys. Sementara Dania sendiri pun juga marah. Ini semua kan kejahatan yang dilakukan oleh Rafael. Tega-teganya Rafael justru malah menjebak Dania sehingga dia harus berada di kantor polisi dan dia merasa dia tidak bersalah seperti itu. Dia meratapi nasib, dia sedih seperti itu loh guys. Makanya ngebuat dia itu benar-benar membenci banget ya guys ya sama Rafael karena tega-teganya Rafael ngelakuin itu. Dia punya anak yang harus dia sayangi, lindungi seperti itu, malah lihat mamanya berada ditahan di kantor polisi sampai saat ini membuat dia sedih. Nah sementara itu nih guys ada anaknya Rafael yang menjadi tahanan saat ini tentunya yang harus berada di kantor polisi. Tentu saja di situ ada saksi Mona yang bisa menjelaskan semua kejadiannya, menyatakan bahwa Rafael ini tidak bersalah. Dan memang dia bisa menjamin kok karena dia kan memang tunangannya gitu loh. Dia adalah calon dari istrinya yang menyatakan bahwa dia siap untuk bisa membuktikan bahwa dia bisa jadi saksi yang membuktikan bahwa dia tidak bersalah. Rafael ini tidak bersalah seperti itu. Karena memang di malam kejadian itu memang Rafael itu kan bersama dengan itu ya guys ya, istrinya.
Nah, sementara Dania yang juga berada di situ nih guys, ditunjukkanlah video yang menyatakan Dania itu berada di tempat kejadian di mana Safira itu diracuni. Dan di situ memang Mona ini meyakinkan betul kepada para polisi ya, bahwa kepada polisi itu sendiri bahwa Rafael tidak bersalah, karena walau bagaimanapun dia tahu kok di situ tidak mungkin dia melakukan tindak kejahatan, karena memang di kondisinya pada waktu kejadian dia kan ada di restoran untuk makan bersama dengan Mona, jadi nggak mungkin ya guys ya. Di sini dia seperti itu, dia berusaha untuk meyakinkan polisi agar tidak ketahuan ulahnya sebenarnya guys, padahal jelas-jelas memang ini semua adalah ulahnya Rafael, namun dia berusaha untuk ngebantu. Dan tentunya di situ sebenarnya ada salah satu bukti yang menyatakan Rafael bersalah, yaitu CCTV. Dengan adanya CCTV tersebut yang tidak bisa dinyatakan oleh siapapun ya guys ya, tidak bisa diganggu gugat begitu loh guys. Namun tentunya yang membuat Rafael itu sungguh bebas karena tentunya dia didampingi oleh kantor polisi, dan juga Mona ini berusaha untuk ngebantu bisa menjadi saksi, dan dia juga tentunya berusaha untuk melakukan apapun agar calonnya ini tidak bisa ditahan. Dan mengenai barang buktinya itu sudah dihilangkan Mona, karena Mona ini sudah tahu betul bahwa memang suaminya ini bersalah, calon suaminya ini bersalah, dan dia sudah menyuruh orang untuk menghilangkan semua jejak itu. CCTV-nya dihilangkan seperti itu, jangan sampai ketahuan seperti itu nih guys, karena dia sudah menyuruh orang. Jadi nggak mungkin deh polisi ini akan tahu, dan dia bisa menjamin bahwa calon suaminya akan keluar dari kantor polisi.